saya Bidan Syafina, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya ada bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, kedatangan saya ke sini, saya ingin mengetahui bagaimana persiapan persalinan yang benar. Oh baik Ibu. Sebelumnya saya boleh tanya nama Ibu siapa? Dengan Ibu Ika. Baik Ibu Ika, saya izin untuk menutup tirai dan mencuci tangan terlebih dahulu nggih. Iya Bu. Menutup tirai, mencuci tangan. Baik Ibu, nanti di sini saya akan melakukan konseling mengenai persiapan rencana persalinan. Apakah Ibu sudah tahu apa itu rencana persalinan? Belum Bu. Jadi nanti tujuan saya menjelaskan rencana persalinan ini agar Ibu bisa mempersiapkan persiapan rencana persalinannya. Nah, yang pertama, rencana persalinan itu adalah hasil diskusi antara ibu hamil, keluarga, dan bidan pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan di Ibu. Nah, penting sekali untuk persiapan rencana persalinan ini, yaitu meliputi pada mempersiapkan rencana kelahiran, mengidentifikasi penolong dan tempat bersalin, keperluan yang perlu dibawa selama bersalin, serta perencanaan tabungan untuk mempersiapkan biaya persalinan. Nah, ada beberapa langkah-langkah untuk membuat rencana persalinan, yaitu menentukan tempat persalinan. Sejak awal ibu dan keluarga sudah harus menentukan di mana akan melahirkan, ataukah di bidan mana, atau di puskesmas gitu Ibu. Iya Bu. Dan ketika sudah ada tanda-tanda persalinan, jadi dengan mudah langsung berangkat ke tempat bersalin yang diinginkan. Lalu memilih tenaga kesehatan yang terlatih Iya, Setelah menentukan tempat persalinan, maka kemudian berpikir untuk menentukan bidan yang akan melakukan persalinan. Kalau sudah memilih bidan yang akan melakukan persalinan, maka mulai menjalin hubungan sejak periksa hamil sehingga sudah terjalin hubungan yang baik sama ibu bidan. Itu bisa dapat mengurangi kecemasan pada saat melahirkan nanti Ibu. Dan perlu ditentukan juga apabila bidan yang dipilih tidak ada ketika tiba saat persalinan siapa bidan penggantinya. Selanjutnya, bagaimana menghubungi bidan untuk mempermudah komunikasi perlu ditanyakan. Bagaimana cara menghubungi bidan dapat menanyakan nomor HP atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Selanjutnya, transportasi ke tempat persalinan itu juga harus dipikirkan nih Ibu. Kendaraan untuk berangkat ke tempat persalinan juga harus direncanakan sejak hamil setiap saat. Selanjutnya, siapa yang akan menemani pada saat persalinan? Ibu bisa memilih apakah suami atau ibunya ibu atau mertua seperti itu ya Ibu. Sering bidan beranggapan bahwa yang berhak menemani persalinan adalah suami. Tapi hal tersebut nggak benar ya Ibu, karena prinsipnya yang menemani adalah orang yang dapat memberi support mental kepada ibu yang melahirkan. Hal ini tidak harus suami. Pernah terjadi suami yang mendampingi istrinya malah pingsan karena sebenarnya suami tidak tega melihat istrinya, atau juga ada suami yang takut darah kan Ibu. Terus ada yang suami marah-marah pada istrinya karena istrinya tidak kuat mengejan. Nah, seperti ini justru mengganggu proses persalinan karena menambah kecemasan ibu yang melahirkan. Untuk menentukan siapa yang menemani ibu perlu ditanyakan kepada ibu sendiri. Iya Bu. Nah, selanjutnya ada beberapa banyak biaya yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengumpulkan biaya tersebut. Untuk mengetahui berapa banyak biaya yang dibutuhkan ibu hamil, itu dapat menentukan ingin dirawat di kelas berapa sehingga dapat mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan. Pada saat periksa hamil, sebaiknya bidan juga mengorientasi pasien pada kamar yang sesuai kelas dan tarifnya sehingga ibu dapat memilih sejak awal. Lalu bagaimana cara mengumpulkan biaya? Pasien dapat ibu bisa berdiskusi apakah dengan tabungan ibu bersalin atau tabulin, sehingga pasien dapat menabung setiap periksa hamil sehingga pada saat balita sudah terkumpul biaya. Atau ibu bisa memilih biaya jaminan persalinan atau jam persal, atau jaminan kesehatan masyarakat atau jam puskesmas, juga ada BPJS dan lain-lain Ibu, ada banyak. Lalu ibu juga harus memikirkan siapa yang akan menjaga keluarga jika ibu sedang melahirkan.
kalau di rumah ada siapa yang perlu dijaga, itu ibu juga harus memikirkan siapa yang akan menjaga keluarga di rumah. Lalu supaya ibu bisa melahirkan secara total hanya memikirkan proses persalinan tanpa memikirkan hal lain. Seringkali terjadi di lapangan ibu yang melahirkan masih memikirkan anaknya di rumah atau siapa yang mengantar sekolah, seperti itu Bu. Lalu langkah kedua yaitu siapa yang membuat keputusan utama dalam keluarga, dan siapa yang akan membuat keputusan apabila pembuat keputusan utama tidak ada saat terjadi kegawat daruratan, seperti itu nggih Ibu. Iya Bu. Lalu yang langkah ketiga adalah di mana ibu melahirkan. Tadi sudah saya jelaskan, ibu bisa memilih di mana ibu mau melahirkan, lalu di mana akan dirujuk apabila terjadi kegawat daruratan. Lalu bagaimana cara menjaga tempat rujukan jika terjadi kegawat daruratan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ibu membutuhkan transportasi sewaktu-waktu jika ada kegawat daruratan G. Iya Bu. Lalu ada bagaimana cara mendapatkan dana jika terjadi kedaruratan, itu juga harus dipersiapkan dari sekarang. Lalu mencari donor, siapa yang direncanakan menjadi pendonor jika ibu kekurangan darah atau yang lainnya. Iya Bu. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu membuat rencana dan pola menabung. Nanti bisa didiskusikan bersama bidan, ibu dan keluarga untuk menyiapkan dana jika terjadi kedaruratan. Banyak kasus ibu meninggal karena kehamilan ibu, persalinan maupun pasca persalinan karena tidak sempat mencari pertolongan ke tempat fasilitas kesehatan yang lebih lengkap disebabkan tidak mempunyai dana yang diperlukan. Sering terjadi karena merasa tidak mempunyai dana yang cukup, maka keluarga pasrah dengan keadaan sehingga ibu yang melahirkan dibiarkan tetap di rumah meskipun sebenarnya memerlukan pertolongan, dan itu sangat gawat ibu. Iya Bu. Lalu yang selanjutnya langkah kelima yaitu mempersiapkan peralatan untuk persalinan. Peralatan persalinan itu ada banyak Bu. Contohnya 2-3 baju pakaian tidur yang memudahkan ibu untuk menyusui, dan 2-3 daleman atau BH untuk menyusui ibu, 3-4 kain panjang, sarung atau kalau biasanya jari itu ya Ibu, Iya Bu. dan baju panjang atau daster. Lalu sandal, 4 celana dalam, pembalut, 2 pembalutnya khusus untuk yang ibu setelah bersalin itu nggih. Iya Bu. Lalu ada 2 handuk untuk yang mudah menyerap keringat, 2 selat, tisu basah, tisu kering, alat mandi seperti sabun, sikat gigi, pasta gigi, sampo, seperti itu nggih. Lalu ada minyak penghangat, bisa minyak putih, fresh care atau apapun yang ibu mau. Lalu make up, gurita atau korset, dan HP yang sudah ada kuota atau pulsanya agar mudah menghubungi keluarga ibu. Iya Bu. Selanjutnya ada daftar peralatan untuk bayi baru lahir, seperti 1 lusin baju dan popok bayi, 2 handuk bayi yang lembut, kain segi 4 atau selimut bayi, kaos tangan dan kaos kaki bayi, waslap, topi biar terjaga kehangatan tubuh bayi ibu, minyak telon juga, sabun mandi, sampo khusus bayi, sisir bayi, seperti itu. Dan jangan lupa untuk selendang atau kain gendongannya. Kalau peralatan lain bisa untuk peralatan makan atau dot, terus obat dan sebagainya nggih. Iya Bu. Saya cukupkan di sini untuk yang saya jelaskan. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Sudah cukup Bu. Sudah cukup Bu. Jadi paham ya apa yang saya jelaskan tadi? Iya Bu, paham. Kalau sudah paham, bisa Ibu ulangi sedikit yang apa yang saya jelaskan tadi Ibu? Iya Bu, menurut penanggapan saya ya Bu, persiapan persalinan itu harus direncanakan dari sekarang. Mulai dari transportasi, tempat bersalinnya, jarak rumah dengan tempat bersalin, biaya seperti ibu hamil dengan keluarga itu harus mengumpulkan biaya atau menyisihkan biaya dengan cara tabungan seperti itu. Ya Bu. Baik, jadi sudah paham ya Bu apa yang saya berikan tadi. Nanti jika Ibu perlu konseling lagi, Ibu bisa datang kembali ke sini nih Ibu. Saya cukupkan konseling saya untuk pagi hari ini. Terima kasih. Ibu bisa
bisa datang kembali ke sini jika membutuhkan konseling. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Saya pamit dulu. Iya Ibu.